Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Ramiza Putri Danita dengan NIM 2025-08-149 dari kelas TINFC 2025-01, Program Studi Teknik Informatika Universitas Kuningan. Di video ini, saya akan membedah program C++ yang mengelola data buku dengan menggabungkan 7 konsep krusial, yaitu array, function, prosedur, sorting, struct, searching, dan shuffle. Program studinya adalah program rak buku digital. Kita mulai dari baris yang paling atas, yaitu header atau library. Yang pertama itu ada include IOStream. Di sini digunakan untuk standar input-output. Lalu ada include string. Include string ini sangat penting karena judul buku mengandung teks. Nah, untuk fitur otomatis seperti pengurutan dan pengacakan, kita memanggil include algorithm dan random. Yang terakhir itu kita tambahkan include ctime sebagai sumber waktu agar fungsi pengacak atau shuffle kita selalu menghasilkan urutan yang berbeda setiap kali dijalankan. Sebelum masuk ke logika utama, kita harus membentuk seperti apa bentuk data buku itu. Di sini kita menggunakan struct. Struct buku ini mendefinisikan bahwa setiap satu objek buku wajib memiliki 2 atribut, yaitu ID yang bertipe integer dan judul yang bertipe string. Tanpa struct, kita harus membuat 2 array terpisah yang akan merepotkan saat data semakin banyak. Dengan struct, ID dan judul terkunci dalam satu paket. Agar kode tidak menumpuk di fungsi utama, kita bisa menerapkan konsep modularitas dengan membuat prosedur cetak rak bertipe void. Kenapa void? Karena fungsinya hanya menjalankan perintah mencetak teks ke layar tanpa perlu mengembalikan nilai apapun. Sedangkan untuk pencarian, kita membuat fungsi cari buku. Berbeda dengan prosedur, fungsi ini memiliki tipe data int karena setelah selesai menyisir data, dia harus memberikan laporan kembali ke program berupa nomor indeks buku yang ditemukan. Masuk ke inMain, kita tidak menentukan jumlah buku secara permanen karena program ini dinamis. Program akan meminta user menginput jumlah buku. Lalu kita buat array rak buku jumlah, artinya memori komputer akan menyiapkan slot sebanyak yang diminta user. Kemudian kita menggunakan perulangan atau looping for untuk mengisi setiap slot tersebut dengan ID dan judul. Di sini saya menggunakan sin, ignore, dan getLine agar judul buku yang menggunakan spasi tidak menyebabkan program kita error. Sekarang bagian yang paling teknis yaitu sorting. Meskipun menginput ID secara acak, daftar buku tetap ingin terlihat rapih, yaitu dengan menggunakan algoritma bubble sort. Program akan membandingkan ID pada indeks ke J dengan ID ke sebelahnya, yaitu J plus 1. Jika ID sebelah kiri lebih besar, maka posisi kedua buku tersebut akan ditukar menggunakan fungsi swap. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai ID yang paling besar tenggelam ke posisi akhir dan ID yang kecil naik ke paling atas. Setelah data rapih, kita masuk ke fitur searching. Di sini menggunakan metode linear search, di mana program mengecek isi array satu persatu dari awal sampai ketemu ID yang cocok. Jika ketemu, judul bukunya akan ditampilkan. Terakhir, kita tambahkan fitur shuffle. Menggunakan fungsi shuffle dari library algorithm, program akan mengacak posisi elemen di dalam array. Kita menggunakan default random engine yang dipicu oleh waktu saat ini, yaitu time buka kurung 0 tutup kurung, sehingga urutan buku di rak akan selalu berubah-ubah secara acak setiap kali menjalankan ulang fitur ini. Oke, bisa langsung di-run saja. Pada hasil programnya, pertama, program akan meminta input jumlah buku. Di sini kita memasukkan angka 3. Begitu angka dimasukkan, array
array di latar belakang, langsung menyiapkan 3 slot memori. Di sini kita memasukkan ID 111 dengan judul Alster Lake, lalu ID 112 Butterfly, dan ID 113 Azamine. Bisa diperhatikan bagaimana setiap pasang data ini tersimpan rapih ke dalam satu unit struct di dalam array. Setelah semua buku terdaftar, program memanggil prosedur sorting. Di dalam kode, program menjalankan perulangan untuk membandingkan ID buku. Meskipun di contoh ini kita memasukkan datanya sudah urut, sistem tetap bekerja memastikan urutannya dimulai dari ID 111 hingga 113. Jika tadi memasukkan ID 113 di awal, algoritma bubble sort akan secara otomatis menukarnya hingga posisinya kembali rapih. Selanjutnya adalah searching. Di sini kita coba mencari ID 112. Begitu angka diketik, function pencarian menyisir seluruh isi array. Karena ID 112 ada di slot kedua, program langsung memberikan jawaban balik secara instan. Terakhir, fitur shuffle atau pengacakan. Jika dilihat pada daftar buku terakhir di bagian paling bawah, urutannya berubah dari Azamine yang tadinya di posisi terakhir, sekarang naik ke posisi pertama, dan Alster Lake justru turun ke posisi bawah. Proses pengacakan ini dilakukan secara acak menggunakan library algoritma yang kita panggil di awal. Kesimpulannya, melalui urutan ini, kita bisa melihat bagaimana data yang tadinya diinput secara bebas, dirapihkan oleh sorting, disimpan oleh array berbasis struct, ditemukan lewat searching, dan diolah kembali oleh shuffle menggunakan bantuan function dan prosedur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.